Saudara, beberapa hari lalu, 7 Agustus, 34 TKA asal Tiongkok diketahui masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kedatangan TKA ini dipertanyakan karena kebijakan PPKM masih berlangsung. Sebelumnya, pada awal Juli lalu, ada 20 TKA asal Tiongkok tiba di Makassar, Sulawesi Selatan. Sehingga selama PPKM berlangsung sejak 3 Juli bulan lalu, setidaknya ada 54 TKA yang masuk dan menjadi pembahasan banyak pihak. Sementara itu, sejak Januari hingga Agustus 2021, setidaknya sudah ada lebih dari 8.000 orang TKA asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Benarkah kedatangan TKA ini dibenarkan karena semata mereka terlibat dalam proyek strategis nasional? Kita bahas usai tayangan berikut. Kedatangan 34 tenaga kerja asing TKA asal Tiongkok pada 7 Agustus lalu menjadi sorotan publik. Pasalnya, kedatangan TKA ini berlangsung saat pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Meskipun pihak imigrasi menyatakan bahwa seluruh TKA yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta sudah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Suta serta mendapat rekomendasi izin tinggal, tapi kebijakan ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Kemarin sudah dikeluarkan keputusan atau peraturan Menkumham 27 tahun 2021 yang sudah mengatur bahwa kecuali diplomat ataupun orang yang memang datang dengan keperluan khusus yang sudah meminta izin dari lembaga-lembaga terkait yang boleh masuk ke tanah air, dan memang untuk tenaga kerja asing untuk sementara tidak diperkenankan masuk dalam era PPKM ini. Untuk itu kami tentu meminta agar pemerintah segera menjelaskan duduk perkara kejadian ini sehingga kemudian publik tidak menjadi bingung atau berpolemik dengan peristiwa ini. Jika merunut pada peraturan Menkumham nomor 27 tahun 2021, ada beberapa kategori warga negara asing yang bisa masuk ke tanah air meski dalam situasi PPKM. Orang asing yang diizinkan masuk adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal baik terbatas maupun tetap. Selain itu, WNA dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan dan mendapat rekomendasi dari lembaga terkait juga bisa masuk ke Indonesia. Demikian juga WNA yang bekerja sebagai awak alat angkut beserta dengan alat angkutnya. Bukan kali ini TKA asal Tiongkok masuk ke Indonesia saat PPKM. Awal Juli lalu, 20 TKA asal Tiongkok juga tiba di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam program Bitalk sebelumnya, Menkumham Yasona Lawli mengatakan memang ada pengecualian bagi pekerja di sektor esensial hingga mereka bisa tetap bekerja di proyek strategis nasional. Terus kita melihat kepentingan nasional juga. Makanya hanya pada proyek strategis nasional dan investasi yang betul-betul membantu ekonomi kita. Jadi ini harus kita evaluasi betul. Jadi tentunya kalau perkembangan pandemi COVID, ya angka COVID ini sudah boleh kita katakan tolerable, ya menurut perhitungan kita dan simulasi kita nanti, ya itu baru kita bahas kembali. Dari catatan imigrasi Soekarno-Hatta, setidaknya ada 24.594 WNA yang telah memasuki Indonesia dari periode 1 Juni hingga 6 Juli 2021. Dan sebanyak 2.024 orang WNA tiba di periode 1 hingga 9 Agustus 2021. Selain Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika merupakan negara dengan jumlah WNA terbanyak yang masuk ke Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana sebenarnya penanganan tenaga kerja asing di masa PPKM ini? Kami akan berbincang dengan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Haryanto, serta anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kurniasih Mufidayati. Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam Mas Aiman. Iya, saya ke Pak Direktur, Pak Haryanto. Apa yang terjadi sesungguhnya Pak? PPKM level 4 tapi ternyata ada TKA yang masuk, padahal sebelumnya Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa tidak ada pintu untuk TKA. Jadi begini yang perlu kita sama-sama ketahui Pak Aiman. Tadi juga sudah digambarkan tadi bahwa dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Kumham nomor 27, tadi kan sudah jelas ada 5 pengecualian. 1, orang asing pemegang visa diplomatik, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik,
orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, dan awak angkut yang datang dengan alat angkutnya. Nah, terkait dengan diberlakukannya PPKM Permenkumham nomor 27 itu, kami dari Kemenaker sudah koordinasi aktif dengan jajaran teman-teman di Ditjen Imigrasi bahwa pasca dikeluarkannya Permenkumham 27, secara sistem kami sudah menutup pengambilan visa di luar negeri. Artinya, saya jamin per 21 Juli setelah dikeluarkannya Permenkumham, Kemenaker tidak mengeluarkan izin bagi tenaga kerja asing yang akan baru datang. Gitu. Nah, konteks ini kan konteksnya yang masalah kedatangan 34 ya, Mas Aiman ya. Nah, kalau di 34 itu memang kalau dalam Permenkumham kita melihat pengecualian di poin 3. Orang asing pemegang izin tinggal dan izin tinggal terbatas dan tetap. Artinya kalau bicara izin tinggal, itu bisa izin tinggal, artinya orang udah ada di Indonesia. Oke. Izin tinggal pun macam-macam. Ada untuk tenaga kerja, ada untuk yang ikut sponsor pasangan, ada juga untuk studi atau mahasiswa, itu izin tinggal macam-macam. Nah, dalam konteks yang 34 ini, setelah kami lakukan koordinasi dengan imigrasi, data yang nomor paspor paling tidak yang bisa kami terima, setelah kita tracing di dalam data TK online yang ada di kantor kami, itu memang mereka sudah dari sisi naker sudah dilengkapi dengan izin kerja. Artinya izin kerja itu kita keluarkan jauh-jauh hari, Pak Aiman. Oke. Jauh-jauh hari sebelum diberlakunya Permenkumham. Jadi maksudnya mana nih Pak? Ada dua Pak. Yang bersangkutan punya izin tinggal sehingga bisa masuk, atau yang bersangkutan 34 TKA asal Tiongkok ini punya izin kerja sebelum peraturan Kemenkumham itu diputuskan. Jadi gini, saya sedikit sampaikan soal mekanisme datangnya orang asing. Bahwa untuk orang asing datang ke Indonesia dalam konteks untuk melakukan pekerjaan, itu semuanya tersubmit awal secara permohonan melalui TKA online. Artinya visa atau izin tinggal itu proses selanjutnya setelah izin kerja kita berikan. Gitu Pak Aiman. Artinya kita udah jauh-jauh hari nih sebelum diberlakukannya PPKM. Kemungkinan ini mungkin kalau ada dari jajaran imigrasi sebetulnya enak ini dalam diskusi ini. Kemungkinan orang asing atau TKA itu yang disebut TKA 34 itu kemungkinan saat itu melakukan libur atau apa, balik kampung atau apa, saya tidak tahu. Tapi memang dalam konteks masuk di dalam Permenkumham nomor 27 itu masuk dalam pengecualian nomor 3. Itu orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Artinya saya pastikan setelah keluarnya Permenkumham, Naker tidak memberikan izin karena pengambilan visa luar negeri secara sistem sudah kita tutup. Iya, Pak Haryanto, untuk informasi juga kami juga sudah menghubungi pihak imigrasi namun tidak bersedia untuk bergabung pada saat ini, malam ini di Sapa Indonesia Malam. Jadi memang sayang sekali. Kami undang juga pada pihak imigrasi ketika memang bisa bergabung, tentu bisa bergabung bersama kami baik juru bicara maupun dirjennya. Saya ke Bu Kurniasi. Bu Kurniasi, apa yang Ibu cermati dari hal ini? Ya, kita sebenarnya ada berapa kali koordinasi pada rapat dengar pendapat dengan Kemenaker beberapa waktu yang lalu, karena kasus masuknya TKA ke Indonesia ini sudah terjadi pada saat larangan mudik dulu nih Mas, ya, kalau ingat larangan mudik Lebaran. Iya. Yang menimbulkan kesedihan dari masyarakat, ya, artinya masyarakat Indonesia sendiri menahan diri untuk mengurangi mobilitas kan, tetapi malah dari pintu bandara dan juga pintu-pintu luar negeri yang lainnya masuk TKA. Ini kita sudah sampaikan dan memang selalu penjelasannya seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, bahwa TKA yang datang ke Indonesia itu adalah yang memiliki kitas, ya, yaitu izin tinggal. Izin tinggal terbatas. Yeah. Nah, kalau buat kami ini bukan masalah punya kitas atau tidak gitu ya. Tetapi ini kan kita sedang menanggulangi satu pandemi yang sangat berat dan sudah memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada Indonesia. Dampak pertumbuhan ekonomi juga
sangat luar biasa. Ya, Tenaga artinya kerja begini Bu, juga. mohon maaf saya potong Bu. Artinya kan bahwa itu Ya. tidak melanggar apa yang kemudian diputuskan oleh Kemenkumham. Hanya itu tidak disampaikan oleh Kemenkumham pada saat pengumuman hal itu. Kan yang masyarakat tahu, yang publik tahu tidak boleh sama sekali. Ternyata ada pengecualian. Iya. Itu yang Ya, ini kemudian yang mau Anda saya mengatakan sampaikan. bahwa itu bermasalah di situ Bu. Ada yang tutupi. Saya mau menyampaikan yang pertama, kalau memang ini dianggap tidak bertentangan dengan Permen Hukum karena tadi termasuk dalam kategori yang diperbolehkan, transparansinya mana ini yang pertama. Oke. Yang kedua, ini kan saya sedang menghadapi pandemi. Sebenarnya kalau pemerintah mau tegas melakukan penutupan, walaupun yang sudah punya kitas, itu ditutup aja dulu sementara. Supaya pengendalian pandemi di Indonesia ini bisa lebih terkoordinir dengan baik. Iya, Kan kita tahu masuknya virus ini kan pasti dari luar. betul. Ya mungkin dari dalam. Dan virus itu juga nggak tidak ada. melihat apakah dia punya kitas atau enggak ya Bu? Betul gitu. Jadi artinya jangan selalu berbicara dari regulasi tidak Oke, baik, bertentangan baik. gitu. Baik, Tapi kan saya mau tanya harus dulu deh. mensukseskan gitu. Iya, saya mau tanya ke Pak Bahwa Haryanto deh, biar pandemi jelas yang nih Pak. dihadapi. Jadi yang Ya. masih diperbolehkan selama PPKM level 4 ini apa saja Pak? Selain pemegang kitas atau kartu izin tinggal sementara? Dalam konteks yang 5 poin itu, Iya, kalau iya. kaitannya dengan tenaga kerja, Pak Iman, Bu Tri, kita bisa pakai nomor 4, yaitu orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. Oke. Contoh umpama, ini kita berandai kalau ada tenaga kerja asing akan dipekerjakan dalam konteks membantu bagaimana penanggulangan COVID, katakan Oke. membuat pabrik tabung gas oksigen untuk kesehatan ya, itu boleh. Dan itu memang ada di dalam Permenkumham. Oke, Nah, baik. saya sebutkan Pak Aiman bahwa pengecualian terhadap orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19. Artinya, kalaupun Naker memberikan izin kerja, tidak serta-merta ini kewenangan domainnya dari Naker, Pak. Kita tetap memegang Permenkumham 27 dengan tadi konteks yang di luar pemegang kitas ya. Itu harus ada rekomendasi dari kementerian lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19. Saya tambahkan sedikit Pak Iman, terkait juga bahwa sebelum berlakunya Permen 27, awal-awalnya PPKM, juga imigrasi berkoordinasi dengan kita bahwa menambahkan persyaratan untuk tenaga kerja asing yang Oke. akan masuk ke Indonesia. Baik. Yang pertama, harus menyertakan vaksin lengkap. Kedua, harus membawa PCR. Terus yang ketiga, harus kesanggupan dilakukan karantina selama 8 hari. Iya, itu kan yang sebelumnya Pak, yang Baik. kemudian terakhir disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kan tidak ada lagi kemudian TKA yang masuk. Kecuali yang sudah dalam proses ya, dalam perjalanan. Ya. Itu yang disampaikan. Artinya bahwa tidak boleh ada satupun yang masuk, ternyata ada pengecualian. Pengecualian diantaranya adalah pemegang kitas dan tadi soal tenaga kerja asing atau tenaga asing ataupun orang asing yang terkait dengan bantuan kemanusiaan kesehatan. Dua itu Pak ya? Hanya dua itu jadi? Walaupun demikian, walaupun ada aturan, tapi saya yakinkan sampai saat ini Pak Aiman, Ya. belum ada permohonan terkait dengan yang tadi, yang poin 4, yang dengan tujuan kesehatan. Oke. Belum. Dan sama sekali per 21 Juli kami belum Tidak ada. mengeluarkan izin yang baru. Kalau untuk yang tenaga kitas kerja Pak, asing. yang kitas yang terkait dengan pekerjaan, adakah Pak? Selain Jadi gini, 34? Pak Iman, tadi saya sampaikan, kitas itu terbit setelah ada notifikasi atau pengesahan RPTK dari Naker. Jauh-jauh hari itu. Oke. Jauh-jauh hari. Artinya bahwa pemegang kitas itu sesungguhnya artinya sudah tinggal di Indonesia nih. Hanya mungkin saya bilang tadi, kemungkinan dia pulang kampung atau apa kami tidak tahu. Dan bisa masuk lagi. Dan itu dari sisi keimigrasian dimungkinkan dengan Permen 27. Tapi Artinya gimana kalau Pak, dari logikanya begini Pak, orang Indonesia saja keluar kota untuk masuk lagi ke daerah level 4 itu sulitnya luar biasa. Sekarang orang yang sudah punya izin tinggal, sempat keluar negeri, masuk ke Indonesia, kok boleh? Nah, tadi yang saya sampaikan juga Pak, bahwa tambahan persyaratan tadi, vaksin lengkap, PCR, itu masih berlaku Pak. Masih kita berlakukan, padahal waktu dikeluarkan sebelum Permen Kumham 27, masih mengacu pada Permen 26. Itu kita masih berlakukan persyaratan itu.
Oke, Ini jadi ada upaya delay bersama peraturan ya dalam Pak, artinya bahwa mereka sudah dapat izin tapi kemudian diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM nggak boleh, tapi izinnya sudah keluar, itu yang kemudian jadi boleh. Bukan begitu Pak, ini biar paham dulu. Silakan. Biar paham dulu, biar kita nggak Jadi gimana, Pak? tangkap. Bahwa izin tinggal, ya. Izin tinggal Kitas. itu dikeluarkan, ya, dikeluarkan setelah mendapat notifikasi atau persetujuan IMTA atau RPTK dari Naker. Nah, dalam konteks 34 ini, kalau kita lihat di data 34 itu, izin tinggalnya itu dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum PPKM, Pak. Betul. Gitu loh. Jadi nggak juga imigrasi mengeluarkan izin tinggal setelah PPKM ini atau setelah Permen 27. Itu kami yakinkan tidak ada. Oke, sekarang gini Pak, saya tanya, izin kerja yang Bapak katakan tadi untuk mendapatkan kitas, ada berapa yang dikeluarkan sebelum PPKM? Kalau sebelum PPKM sampai di posisi bulan Juli, Pak Aiman, itu di posisi Juni berarti ya, itu 10.000. 10.000, oke baik. Itu 10.000 itu yang mendapat kitas ada datanya nggak Pak? Iya, ini bicara 10.000 nanti datanya kita sharing ke imigrasi, Pak. Ini juga saya jelaskan juga Pak Iman. Sebentar, mohon maaf gini Pak, jadi pertanyaan gini. Jadi dari 10.000 yang mendapatkan izin kerja tadi, dia bisa mengajukan izin tinggal sementara kitas. Nggak tahu hasilnya berapa, karena itu ada di imigrasi, begitu Pak ya? Betul, artinya ketika itu kemudian ada kitas, syarat. betul, ketika itu kemudian ada kitas, sekarang pun masih PPKM level 4, mereka bisa dong datang ke Indonesia. Loh, kalau lihat ketentuan imigrasi bisa Pak di Kumham itu 27 atau boleh masuk. Terus saya jelaskan Pak tadi, jadi jangan ini nih, soal jumlah ya. Soal jumlah bahwa di bulan Juni kita keluarkan 10.000 ya. Itu bukan tenaga kerja asing yang baru Pak. Itu lebih kepada perpanjangan. Artinya yang sudah ada di Indonesia itu juga kita sudah batasi soal kedatangan tenaga kerja yang baru dalam rangka upaya pencegahan COVID-19 di tanah air. Demikian Pak. Iya, meskipun logikanya kan begini Pak. COVID ini kan karena mobilitas. Jadi ketika mereka keluar negeri, kita tidak tahu ketika masuk ke dalam, jangan-jangan mereka menjadi penularan baru. Itu yang kemudian menjadi concern bersama. Bukan soal kemudian ia ada punya izin tinggal sebelumnya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi concern. Silakan Bu Kurniasi. Ya, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau bicara Permen. Ada 10.000 loh Bu, ini kita nggak tahu yang dari 10.000 ini dapat kitas berapa nih Bu. Artinya mereka bisa kemudian kembali sewaktu-waktu di PPKM level 4 ini. Ya. Yang pertama, jadi jangan ribut-ribut lagi nanti gitu ya maksudnya. Ya, kita yang pertama sebenarnya harus tegas ya pemerintah ini untuk membatasi semaksimal mungkin. Ya, itu tadi kedatangan dari TKA. Walaupun dia sudah punya kitas, itu kan boleh saja untuk di stop dulu. Pintu masuk ini ditutup boleh dulu di keimigrasian. Karenanya sebenarnya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenaker, tapi juga menjadi tanggung jawab dari semua pihak. Kemenlu harus ikut bertanggung jawab. Imigrasi Kemenlu harus bertanggung jawab. Anda benar Kemenlu harus bertanggung jawab. Kenapa Bu? Ya, karena kan ini kan terkait hubungan diplomatik juga dengan luar negeri. Jadi bagaimana berkomunikasi supaya tidak ada salah paham ketika pintu ditutup, ini sama-sama untuk saling menghargai. Tapi bukankah kitas itu negara Indonesia ketika keluar negeri juga dibatasin loh Mas Aiman? Iya, pertanyaan saya begini, bukankah kitas itu domain dari Kemenkumham, imigrasi? Ya, pasti yang paling utama di situ pintu masuk gitu ya. Tetapi kan juga perlu ada komunikasi supaya tidak ada salah paham. Oke, ini diplomasi maksudnya Bu ya? Betul, untuk bahasa bilang ke negara jangan masuk dulu deh, begitu dan lain sebagainya. Ya, jangan masuk dulu ke Indonesia. Indonesia sedang melakukan konsolidasi untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang paling utama sebenarnya di pintu masuk, Mas Iman. Pintu masuk ini harus tegas. Walaupun dia punya kitas, punya visa, punya apa. Kalau di close itu nggak bakalan bisa masuk. Kuncinya di situ. Nah, ini yang kita harapkan. Iya, kami mendapatkan semua data. Stakeholder berkolaborasi di sini. Baik, kami mendapatkan data dari Januari sepanjang 2021 inilah. Ada 8.000 tenaga kerja asing yang masuk Indonesia. Padahal kita tahu Januari sempat tinggi dan beberapa bulan lalu juga kita sempat tinggi puncaknya dari 15 Juli. Benarkah itu? Dan apakah ini juga akan terus berlangsung? Karena kita ingat bahwa ada varian Delta pada awal-awal dulu. Misalnya ada warga India yang kemudian diketahui masuk ke Indonesia dan akhirnya sekarang kita menyimpulkan bahwa mayoritas di Indonesia terinfeksi virus COVID varian Delta. Nah, apakah ini kemudian juga akan terus berlangsung kedatangan TKA ini 8.000, nanti ada 10.000 dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian antisipasinya kalau memang itu tidak bisa dibendung? Apakah itu bisa dibendung atau tidak? Nanti kita akan bahas. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.